sejarah berdepu oleh berana karena sejarahnya bahagian penting kitanya untuk maju nanggronya menjadi nanggro Thayyiban, nanggro yang adil dan nanggro sejahtera. Maka kalau tidro Presiden kitanya Insinyur Soekarno pernah berkata, kalau sejarah rusak maka negeri rusak, kalau sejarahnya baik maka negeri akan baik. Haji, kita mulai dari Rasulullah. Ketika Nabi wafat, maka bendera tauhid dipulangkan kepada khalifah pertama. Bahasa gedenya presiden pertama, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana penyebaran Islam masa beliau? Penyebaran belum mulai secara merata. Karena masa Abu Bakar terjadi perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Kitanya hanya trade bak sejarahnya akan luntuan singkat dan akan tanya fokus bak sejarah Aceh. Hanale Abu Bakar budahlah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, Islam kamu mulai tamau Mesir. Islam kamu mulai jak Mesir. Umar mengutus seorang jenderal perang yang dipercayai oleh Rasulullah ketika perang, dialah yang memimpin perang. Siapa namanya? Amr bin As. Bak masa Islam ayah dua jenderal perang yang paling terkenal. Yang pertama Khalid bin Walid, yang kedua Amr bin As. Nyo punya kaitan dua orangnya, nyan kam ramah laju pasti menang orang Islam. Hana menang orang kafir. Khalid bin Walid, Amr bin As. Maka Umar utus Amr berangkat Mesir. Get khalifah belum berangkat. Ketika Amr terang Mesir, maka Amr bin As pedang masjid fon di Mesir. Alhamdulillah orangnya mentang na masjidnya. Alhamdulillah belum diizinkan Allah untuk teruk bak masjidnya. Nang masjidnya Masjid Amr bin As. Tuhan takkan masjidnya. Nyan kaya ka ukuran lagi kaya terbuka hana kaya model lagi nyan tang na terbetul lebih kaya bak Masjid Amr bin Asnya. Alhamdulillah lu katru kana. Kemudian ketika Amr menyebarkan Islam di Mesir, nah kejadian dengku di Sungai Nil toi hana ija awak Mesir ja koh kameng ja koh lemo. Bahkan anak mit yang balahi kau dengku ya puduk kenan dengan harapan ija ilom bak kena Sungai Nil. Itulah surat le Amr bin As kepada Umar bin Khattab. Laporan Umar, nyom ramah Umar, pakan ide bak kota Mesir kana urang ya pogot but sabuh but yang aneh. Ikoh kameng ikoh lah nyan punya lemo anak mit inati dengan harapan na Sungai Nil. Benalom iya Sungai Nil. Maka turutlah surat bak Umar bin Khattab. Umar tulis surat. Nana depu bahasa Umar waktu tulis surat. Puasa tulisan Umar. Asal ni mana? Lebih kira-kira mana? Ya. Ya Nahrun Nil, wahai Sungai Nil, menyogata na'i nepu ilah hai Sungai Nil karena Allah. Tapi menyohana nyan juga karena Allah. Maka cok suratnya Umar titip bak Amr bin As. Hai Amr, necok suratnya puduk bak tu Sungai Nil. Ketika Amr nuduk suratnya tu Sungai Nil, ijak laju yan karomah Umar bin Khattab ngan surat ijak iya. Adanya hana lim nah. Adanya orang teken le. Yang kaya teken yang baru ijak iya. Macam mana teken? Hanya iya. Kamu aku? Nyanya. Beda masa. Menyo Amar napa teken kulis surat, apakah laju hai Amar nak tutup titip suratnya Sungai Nil, nak putu ajuinan asal surat hai Nil menyonai mengalirlah airnya. Kalau tidak jangan kau melair. Semua karena Allah. Benar. Maka dengan keajabannya keluarlah air. Masa Umar bin Khattab. Hanale Umar bin Khattab budah Utsman. Ketika Utsman budah, Islam mulai berkembang pro Irak. Masanya galom Iran, Irak, tapi Armenia, Azerbaijan diutus seorang jenderal bernama Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah nya Utsman, kiban khalifah.
Tolong fiat sebarkan Islam ke Iraq. Menuju Iraq dan Iraq. Siap. Kiban pasukan dua buah kelompok. Kelompok yang pun pasukan jauh Armenia, kelompok yang kedua menuju Azerbaijan. So yang pimpin Khalifah Drone Huzaifah Al-Yamani. Get lun berangkat. Maka berangkatlah Khalifah Huzaifah Al-Yamani, bak tengah jalan na masalah. Kiban masalah nyo na dengar siat. Nyo na masalah yo. Na salah tidak sahabat baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya. Nyanyi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah salah. Nyo sahabat baca. Tahu kena buka salah nyo sahabat baca. Kau ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sahabat dan hadis lain baca long. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah yang sahabat baca ihdinas siratal mustaqim. Ini udah baca gimana? Ihdinas sirat. Kemana? Nyona yang baca ihdinas siratal mustaqim. Maka timbul masalah di antara sahabat-sahabatnya, saling menyalahkan. Sahabat yang nyo baca menyalahkan sahabat yang berhadis. Maka menancitlah terjadi. Maka keputusan Huzaifah Al-Yamani balik ke Madinah. Balik. Maka laporlah kepada Utsman. Utsman, kamu ada masalah dan masalahnya tolong diselesaikan. Singkat cerita, nyo hana bahas ceritanya. Singkat cerita, maka Utsman buatlah Al-Quran khusus menurut khat Utsman bin Affan yang urutnya disebut Mushaf Utsmani. Nya menjelaskannya itu yang khusus bab perkembangan Al-Quran. Lanjut. Ketika masa Ali bin Abi Thalib, Islam mulai berkembang. Dan tapi hana trip berkembang karena beliau tidak lama menjadi khalifah. Lalu beliau dibunuh oleh salah seorang ahli Al-Quran. Gonyan hafai Quran, hafai hadis, hafai tafsir, malim urung, tapi gonyan lah yang pegah. So yang poh Ali, maka pahala rayu. Siapa namanya? Ibnu Muljam. Nya harus tepura nih. Al-Quran bukan jaminan kita masuk surga, tapi kalau kita mengamalkan Quran, insya Allah menjamin kita masuk surga. Orang yang hafal Quran, nah jamin tamang surga dalam dendai. Tapi orang yang hafal Quran, insya Allah walau hana hafal Quran tamang surga. Insya Allah nyantuk bab lain akan tanya bahas khusus perkembangan Al-Quran. Barulah mulai Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Maka inilah berkembanglah terus Islam. Pusat kejayaan Islam tentu tahun 713. Ulang 3. Islam ketika itu berkembang, dikenal oleh di dunia, ditakuti oleh orang Eropa, ditakuti oleh orang Rusia, ditakuti oleh orang-orang Inggris dan Perancis. Tak berani melawan Islam. Ekonomi Islam kuat, politik Islam kuat, kejayaan Islam kuat, bahkan Islam paling megah masa itu. Kapan itu terjadi? Tahun 711. Di mana? Di kota Spanyol. Salah sebuah kampung di kota Spanyol segolong tamong Islam. Nah, salah tidro raja Kristen bernama Raja Redoric. Soalan? Raja Redoric. Di Raja Redoricnya kalau urung-urung makmur yan menyokam merumpuk Raja Redoric nyan melaju nyan lagi tikin laju menan atau pudung. Dan inti dia adalah Raja Redoricnya nempogat sebuah kezaliman cukup rayu atuh rakyat-rakyatnya. Maka laporlah rakyatnya kepada Muslim yang di Damaskus. Terus surat kedai di Damaskus dibaca oleh Khalifah Al-Walid. Maka pegahlah Khalifah Al-Walid.
Nyo katanya hanya biarkan saudara katanya. Yang pada orang Islam. Yang terkena kezaliman itu bukan orang Islam, orang Kristen. Tapi orang Kristen akan bantu orang Islam di Damaskus. Terus surat di Damaskus dibaca oleh khalifah, maka budahlah khalifah, utuslah gubernur yang di Afrika matanya, yaitu bernama Musa bin Nusair. Oleh Musa bin Nusair diutuslah seorang jenderal bernama Tariq bin Nafa. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Teruslah Tariq bin Ziyad bak selat Gibraltar. Menawah. Nyo tanah Maroko. Nyo daerah Maroko. Mana ni? Nyo Maroko. Nyo Spanyol. Jadi antara Maroko dan Spanyolnya na laut. Urang Maroko punya kena jak Spanyolnya hanjut ngon darat harus melaut. Pakan karena laut bat tengok. Menanti orang Spanyol pun kena jak kena Maroko hanjut kanannya laut. Kebetulan ketika masanya Tariq bin Ziyad mengumpulkan bala tentara lebih dari 300. Lebih. Ketika Tariq bin Ziyad trok bak bineh kota Spanyol, bineh laut Spanyol yang ke Ipreh mendungnya. Raja Redorik ngon pasukan Kristen siap uprang orang Aceh. Orang Islam. Maka dikalan oleh Tariq bin Ziyad oleh ajudan. Aceh ni hitung siap padu jumlah awaknya. Wate dihitung tunggu lebih kali lipat lebih raya awaknya daripada orang kita orang Islam. Sebahagian pasukan Tariq bin Ziyad kemulayo, sebahagian tetap berani. Wate Tariq bin Ziyad ya kalan ke pasukan kemulayo, ya Tariq bin Ziyad ya yuba ajudan netut kapal dah. Tut kapal. Hijak mendutut kapal. Lehitut kapal Tariq bin Ziyad atas gunung. Nah tabuh gunung rayu. Buka Google. Buka Google tu leh ceramahnya buka Google nan tulis macam judul di Gunung Jabal Tariq. Tulis intinya jatuh sana. Gunung Jabal Tariq. Lah Tariq bin Ziyad dia ceramah. Ayuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Aku telah membakar itu kapal-kapal semuanya. Kalau kau ingin pulang, kau berenanglah ke sana ke Maroko dan kau akan mati. Kalau kau ingin syahid, kau juga akan mati. Bandu waboh mati. Kena riwang kedai kampung mati, kena perang mati. Pilih antara dua buah mati yang empat lebih berharga. Nyo pidato yang diarahkan oleh Tariq bin Ziyad sehingga diabadikan namanya di salah satu gunung di Spanyol, namanya Gunung Gibraltar. Dah buka Google-nya. Ketika Tariq bin Ziyad masuk ke Spanyol, saat itulah berperang melawan Raja Redorik. Singkat cerita, maka menyankehnyan awal Islam tamung di kota Andalusia. Andai di kitanya orang kitanya 4 kota Andalusia, yakin orang kitanya hana tepat 4 kota Andalusia. Kenapa? Kita sudah dijajah ideologi oleh yang namanya media orangnya. Dan umi kita nyo hana pun dadanya oleh so Iskandar Muda hai pulih. Nah cik dadanya Iskandar Muda so bandara dulu. Yang kenya bandara Sultan Iskandar Muda. Yang kenya bandaranya Sultan Iskandar Muda. Nah kadang-kadang di kita nyo jamaah batelun surah Syekh Kuala katanya lom balun tuan Syekh Kuala yang tor wiau dah. Lah telun yang ka pedih yang Syekh Kuala hai pulih ke habis tu. Ya. Nya kenya Belanda itu pandai menjajah Aceh. Bagaimana Belanda menjajah Aceh? Serang ideologinya. Ini lo cerita bacut, lo singkat. Kenapa Belanda hampir puluhan tahun menjajah Aceh? Aceh tak bisa ditaklukkan. Bahkan tahun 1948, waktu Belanda, agresi Belanda kedua setelah kemerdekaan Indonesia 1945, yang tahun 1948 kan Belanda terulung. Hana ijak le Aceh aku. Ya buka sama-sama ngon meramah hanya jauh Aceh. Hana lagi. Cukup ke hati orang Aceh ya. Ya? Hanya le Belanda kena aku. Tahun 1948 hingga Belanda ajak empat lain aku di Jogja, di Bandung. Hanya le. Pakan kenapa Aceh begitu kuat masa itu? Insya-Allah saya akan cerita. Bah sabar jalur rajulan kan? Dan sabar jalur rajulan cerita insya-Allah.
Yang kena lumpugah bahawa Belanda ketika jajah orang Aceh kan bak jajah ekonomi mentang niku. Kan bak jajah politik. Orang Belanda tu pun orang Aceh yang kuat. Kiban jara jak poh orang Aceh dua sagai. Poh ulama le. Ya. Poh ulama le punya ulama anak le nyan ka berjaya dan kuasai orang Aceh. Kemudian yang kedua, depa gadah sejarah orang Aceh. Ya kan? Cunyak din 4 kubu. 4 kubu cunyak din mak. Tanya Urino le kan nanya cunyak din ba Urino. Pak cunyak dinnya. Sumedang kan? Kai le. Pertanyaan ni, pekan cunyak din harun pindah oleh Belanda ke Sumedang. Pekan. Mereka je buat dia Aceh mentang. Buat bebeh peng mentang dia Belanda ya. Mereka ini mentang ngaju. Ya kan? Nyo sebab karena Belanda mengakui cunyak dinnya be takun hudeb urang takut mati urang takut. Mufo? Cunyak din punya hudeb konyan nyan abe urang takut konyan. Pekan aurat cunyak din kereh renggu. Urang ina. Urang ina awak. Urang ina urangnya ana lagi. Ana ni. Hurung inang awal partai Cunyak Din Laksamana Hayati. Ya pulang, tolong Ratu Zakatuddin Inayat Shah, Ratu Syafatuddin. Oh, munya idong hurung inang ya, nyan takut mandung hurung. Hurung inang. Makanya di Belanda, ipugah hati katanya apa? Aceh pungo, pekan pungo, hurung inang lagi kan. Pulau Ragam. Ini sebabnya Belanda memindahkan Cunyak Din ke Sumedang. Kenapa? Belanda tahu kalau Cunyak Din hidup begitu, matinya auranya masih ada. Menyo mati Cunyak Din aurana, pula mudik beliau, punya sebab Cunyak Din dipindahkan ke Sumedang. Dan tuan cerita saat itu. Maka ketika Islam masuk ke Andalusia, tengku-tengku sekalian, nyokuhnyo awal mula Islam mulai dikenal di seluruh dunia. Perancis, masanya, itamong orang Islam nuku dari Spanyol. Perancis bagian utara. Itamong Islam nuku. Dan ingat, orang Islam menyetamong dalam sebuah wilayah bukan menguasai, tapi membuka. Ini harus waspadai, baik salah sejarah. Islam masuk ke negeri orang bukan menjajah, bukan menguasai, tapi agama Islam masuk ke negeri orang membuka. Inna fatahna laka fataham mubina. Hai Muhammad, aku bukakan kepadamu dengan pembukaan yang sebenarnya. Nyakunya disebut Fathul Makkah. Waktu Nabi leh dari Madinah, ya 140 lebih sahabat tamong kota Mekah di awak kafir Quraisy kamu layong Nabi Muhammad nyong kabeh dan nyong tiada akai pole Nabi. Tapi tidak, Nabi datang ke Mekah bukan menguasai Mekah, tapi hanya haji atau membuka. Dalam sejarah disebut Fathu Makkah. Perancis tamong Islam. Rusia, hijau orang Rusia, tengku orang Islam temung di Rusia, menguasai kota Rusia, membuka kota Rusia. Alhasil tengku padutun Islam di Spanyol 800 tahun. Kibana orang Islam kah? Orang Islam awal mu, orang Islam orang Islam awal mak menguasai kota Spanyol, Rusia, Prancis, Inggris, bahkan pro Amerika. Hampir 800 tahunnya kan bacotnya wadaya. Inal naju itu bit ulama-ulama lain termasuk drone emaknya yang nenek mi ajak sekolah. So yang pegang pesawat phone. Yang pegang pesawat phone siapa? Gedenya Purno dalam IPS kan, IPS-nya yang buat pesawat pertama adalah sonanya yang bersaudara sonan. Hah? Ya, kawan-kawan yang Funhat yang punya B.J. Habibie-nya yang menemukan mesin, salah satu mesin pertama. Nyo, awai wate pesawat awai po kan menggetar-getar lagi yo, menggoyang-goyang lagi yo. Maka ijak B.J. Habibie ijak temukan sebuah mesin sehingga pesawat hanali lagi yang. Hanya B.J. Habibie. Yang kedua tanya adalah yang phone pegak pesawatnya so. Jino kita ni putar sejarah le urung-urung bule yang lewat baratnya yang pegah bawah yang putar yang pegat sejarah pesawat phone adalah
So nang ketua lo ni yang ujung jenung teringat bersaudara ya. Ternyata Islam yang menemukan pertama kali konurunyan. So yang menemukan pesawat pun Imam Ibnu Firnas. Tuan, Imam Ibnu Firnas. Dari Pak Imam Ibnu Firnas dari Andalusia. Andalusianya di Pak Spanyol. Spanyol so yang mimpin masanya orang Islam. Kiban hayu kita kan? Kale mak awai munyode kita nyo tengah mengandung katanya kan hamil. Nya wate hamil munyoronya ka pakai mesin. Urang awai kan pakai punanian. Ini karena alat tariknya, alat tarik ni. Nah alat ni. Alat tariknya. Yang menemukan fon ilmiah lagi adalah Imam Al-Jazari. Dari mana Imam Al-Jazari? Dari Andalusia di Spanyol. Siapa yang mimpin? Islam. Ya. Tolong. Termasuknya nak buka Google le ceramah dunia ayah-ayah. Nya nu kena pegah bakron bahwa memang betul kita nyo Islam awalnya betul-betul berjaya. Nak buka bak Google nak tulis tentang Istana Al-Hamra. Nak buka bak Google na Istana Al-Hamra. Di dalam Istana Al-Hamra-nya masa kejayaan Islam awal, na tabuh jum lagi kolam yang mana. Jadi di jumnya dengku sekalian, na ulai singa. Ino ulai singa tabuh, ino ulai singa yang kedua, ulai singa yang kelek, ulai singa yang keput, tambah lagi jum 12 na ulai singa. Jum yang ke-1 na ulai singa. Jum yang kedua ulai singa, jum yang kelek ulai singa, teruk bak jum ke-11 na ulai singa. Yang aneh ji, nyan jum hana pakai baterai, hana pakai sinar surya, munyokatrok jum yang munyokatrok posa, nyan singanya itu bit kena bak singa belah no. Mufaham betul ke? Nyokan na lagi kulam. Ni bukan tu Istana Al-Hamra atau tulis bak Google jam Istana Al-Hamra. Jadi bak Istana Al-Hamra nya lu ulang tu na sabah kulam na singa. Musuh menyopoh 12. Kamu boleh? Menyopoh 12 ni TBI no bak singanya TBI ya. Ya TBI juga. Ketika lepoh 12 kan posa. Nya wate posanya singanya hai TBI le. Kai TBI belahnya. TBI kena. Wate poh 2 nyan poh 2 TBI posa kan ali. Ketika Islam hanale di Spanyol, ija awak pendeta-pendeta ajak pelajari kiban orang Islam pugot cukup hayu jam yang model lagi. Dibongkarlah jam itu, dilihat truk horonyo tengku hanjuk pegek le lewatnya. Ikira gidanya waktu pugot jam yang pakai baterai, hana mutinu baterai hana merompok lewat pendetanya. Dikira lewat pendeta orang Islam punya punya jam pakai sinar surya, hana sinar surya, nyam pakai mata uro. Hana membaca merumpok belagaian penelitian sehingga tok uronyo jem orang Islam relah hanya pegat li. Demikianlah Islam di Andalusia masa itu cukup berjaya dan cukup ditakuti oleh dunia. Kah jino ta bahas Aceh. Nah salah tu Raja Fonino nian keturunan Nabi bersuku Quraisy, Raja Perlak tun paduk kan turun retuh wah Perlak tun suruh sekian. Jadi ketika lonjak kedeh Riau, lonjak Riau dari arah Medan, Tamong Medan kemudian Tamong Riau. Wate lonwo dari Riau, ceramah di Riau-nya lonwo kena dari Padang, Tamong kena Padang. Lon kedua ternyata nak salah tidro cucu sahabat Nabi di Barus. Jadi kalewat kamu dari Barus nalah urang jak jauh haba abu ya ini nak cucu sahabat Nabi di Barus. Lontanya sahabat Nabi nya Muaz bin Jabal. Ternyata cucu beliau naino di Sumatera. Ideh di Barus. Barusnya daerah apa nih? Kita mau Sumatera Barat kan? Ya? Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utaranya tahun 1607 yang mentang di bawah kekuasaan Aceh. Karena kerajaan Aceh Darussalam mulai dari Pasai, ya kan?
terus Kedih, mulai dari bandar terus Kedih Barus, lewat Barus sampai ke Medan, teruslah ke sana sampai ke seluruh Sumatera. Itu daerah kerajaan Aceh Darussalam. Yang kena lempegah bahawa Acehnya hanjut tegidanya tapu tinggai dengan jasa baginda Nabi, karena Raja Fon Perlak adalah bernama Sultan Abdul Aziz Shah. Siapa Sultan Abdul Aziz Shah? Keturunan Nabi Muhammad dari Husain. Kerajaan Perlak, Raja Fon dari kerajaan Perlak. Maka di kitanya orang tepu dengku. Kaedah sejarah pernah ada kejayaan, pernah masa kemunduran. Baik. Pajan masa kejayaan Aceh. Masa kejayaan Aceh mulai dari Perlak, leunan dari Perlak Samudra Pasai, barulah masa kejayaan Aceh dimulai pada tahun 1607 bak tahun 1606. So yang pimpin masa yang. Bahkan oleh salah tidur raja masanya yang tahun 1607, beliau nan pugat sabuh adat nan adat mat megang. Kiban mat megang. Yang orangnya tanya puput mat megang kiban. Mak, gitanya munyo mat megang na kiban. Kan munyo ke Arab truk belum puasa gitanya kan napeng kan? Pengnya kan tak pakai WC, kamu nah. Biasa kamu ragamnya. Hai nak curi nang kadang-kadang. Nyo kamu ragam, nyo napeng kalau mau keluarga, kan kamu WC. Wate kali kamu blosian, kamu pulah kena rumah untuk keluarga. Tapaju sama-sama. Yang kenyan disebut adat mat megang. Kamu menang kan? Menang kan? Dan kan menang tak mat megang kan? Kaile. Yang dia dengar. Mat megang Iskandar Muda. Nah sama lagi dia. Hah? Mat megang masa Iskandar Muda. Nah sama lagi dia. Lertoh 60 derajat beda. Ilang kadang-kadang nung fikir meno Iskandar Muda nu pugot mat megang. Digidanya ta pugot mat megang. Tapi yang ipubut le Iskandar Muda ngedanya beda. Berarti mat megang ngedanya nyan ala tho dah pakai ya. Yang budaya tho dah pakai. Dom beri contoh le. Nyo lam tab lun nyo nasabuh manuskrip. Manuskrip dalam tabnyo yang bakdonya judulnya manuskrip Konun Mukuta Alam. Nyan buku yang ditulis langsung oleh Iskandar Muda. Nyan dengar mak? Mat megang masa Iskandar Muda. Nyan Iskandar Muda yu kecil truk jak kenal ba istana. Jadi mat megang Iskandar Muda yang mandum kecil-kecil gampang truk ba Iskandar Muda. Iskandar Muda laki ba orang ba kecil. Pada draw orang miskin yang na di kampung. Mengisi contoh. Nyoba gak kamu wahai raja na tipero. Kaju. Yang buta. Nyomat megang masa Iskandar Muda. Yang buta pada draw. Contoh ile, maksud contoh wahai raja yang buta na tipero. Yang janda yang hanale lako pada draw. Menyo yang janda na 5 roh hai raja. Anu yatim pada draw. Anak yatim na 20 roh. Mandum-mandum terpegah laju contoh kebutuhan untuk orangnya serta draw wahai raja. Yang sebuah kampung icok data oleh Iskandar Muda, beliau tulis datanya, beliau puduk bak Baitul Mal. Oleh Baitul Mal tengku yang dikelola surat dan yang bunuh, data dan yang bunuhnya, itu bitlah hadiah dari Baitul Mal atas perintah Iskandar Muda. Yang fon hadiah haji adalah ija ukuran put mete. Ija ukuran put mete. Yang kedua itu bid atau kebijakan Iskandar Muda adalah menyota ukur-ukur mehuranya rupiah na sekitar 55 juta. Kah? Kale. Lehnya Iskandar Muda dengan kebijakan beliau yubak Baitul Mal untuk natubit hadiah yang kelak, yaitu blosi tapi dengan pengmeh, dan jumlah pengmehnya adalah 2 tahil. Munyo 2 tahil orangnya sabuh tahil 57 gram. Ya, kali 2 padu. 57 gram padu mayam mak. Ini biasa borino yang masalah muhnya. 57 gram.
Paduk mayam kaji tak pegah laju lah. Ya. Level 7 tak pegah laju 5 mayam je benar tu. Berbagah surah tanya kan. Level 7 gram nyan 5 mayam dan sekarang muda je 2 tahil menyomenan level 7 kali 2. Tak pegah laju lah 30 mayam. Level hadiah. Ija ukuran put meter untuk blosi khusus 30 mayam tak blosi nya sang kiban hi nya ni kulkas penuh ya. Kemudian sekadar muda dia peng data yang dikirim lebar kecilnya iaitu dengan peng yang katanya ukurannya je tak pegah laju ukuran 55 juta menyomenan paduk penuh hadiah lebo hadiah. Kemudian untuk paduk draw lebo hadiahnya untuk tiro data apa kecil paduk draw no 100 draw. Kemudian si draw urung merempok lebo hadiah kali 100 paduk peng wallahu alam leutan kah nyan hadiah nyan Iskandar Muda jo khusus untuk orang Aceh selama setahun lego. Segolang puasa 3, wate uro raya Idul Fitri 3, wate uro raya Idul Adha 3. Berarti lego. 3 Iskandar Muda jo peng paduk 55 juta menyo kurang rupiah uronyo. Menyo menan kali le paduk selama setahun. Selama setahun paduk lun hitung-hitung mandum jumlah dengan tablo sian puluh 5 juta untuk tidur orang rakyat Aceh selama setahun 100 juta lebih. Maka tidaklah memungkin, tidaklah katanya uhirun ketika orang Aceh awal menyonama gerak atas jalan ibu gangon kacok ju nyama hanapu lele rumah nunggu hanapu nalah nyamu dia urang nyamu urang jamu masa udah di Iskandar Muda menyonama atas jalan road nunggu hanai cok pakan le lumuh na sang nama tertu mayam ni hanapu kacok dukang dong mayam menan ukuran urang jamu gedanya bet takun meh nunggu pe 50 rupiah pe cok lumayan tak boleh rukuk maknum kan pe 20 rupiah tu jalan merubut-rubut ayo kan yang pe tak pura-pura le yang menyana runcok bakal lencok tapi munya orang zaman tengku ukuran mehrot atas jalan dipegah oleh orang rakan-rakannya hanapu kacok laju lele rumah ada Iskandar Muda je paduk titun tidra orang 400 juta lebih. Itu adalah salah satu contoh masa kejayaan Aceh Darussalam menyomenan so yang pegot laginya rupa tidak lain tidak bukan seorang anak kecil yang hingga dia menjadi ulama besar bernama Syekh Sulaiman Mukuta Alam. Nanturi Syekh Sulaiman benar anggap malamnya katanya beut mentang baik dengar ceramah apa anggap malamnya kamu tengku jak beut mengawiyah bibi aja benar lang kena tanya nanturi Syekh Sulaiman bukan juta hana tengku hana bu lang purna malamnya insyaallah hana ya hana nyan tengku long jelaskan becut ulama ke kayo kan ulama raya ada di Aceh Hamzah Fansuri Syekh Abdul Rauf Asingkili Syekh Samsuddin As-Sumatrani Faqih Jalaluddin tolong ya ulama-ulama Syekh Nuruddin Arani tapi di antara ulama-ulamanya nasidra ulama yang cukup malin tengku ukuran gaknyan menyokak umur 20 tahun nyan katamat baca Quran kan ju hafal baca Quran je hafal hadis je hafal but bak dayah dah lebut bak dayah gua nyan mufhum tentang kias aulawi kias iqtirani le pupu kias dia hafal tidro ulama raya sonan beliau Syekh Sulaiman mak ayah ketika masa Syekh Sulaiman Bandahi ijak raja dari Perak nyolon bacanya langsung dari manuskrip karena tipe lentuan lon hana lon baca sejarah dari buku-buku orangnya orang tulis nyan kadang-kadang kailuk atau Belanda lentuan menyolon purna sejarah tetap lon telusuri sejarah Aceh melalui manuskrip nafsu manuskrip mak manuskripnya ada asli tulisan raja katanya bak lentuan na tulisan asli raja
Sonanya mufti terakhir Kerajaan Aceh Darussalam. Sonan beliau Syekh Muhammad Abbas Ba'lunna. Ba'lunna tulisan asli Faqih Jalaluddin. Tidra Ulama Raya bak tahun 17 sekian, Hudeb Raja Sultan Daud Johan Shah yang telah luntuannya. Mahmud Johan Shah. Mahmud Johan Shahnya anak daripada puteri Tengku Cik Diribe. Jadi Tengku Cik Diribe nak puteri, nak anak inang, thor anak inang beliau Fatimah. Nak temjak bak Tengku Cik Diribe yang di PD ya. PD ya. Nejak tiga mak di PD yang Tengku Cik Diribe nya. Beliau nak anak beliau Fatimah. Maka Fatimahnya orang ketua mengkawin dengan tidur raja, lahirlah keturunan-keturunannya itu, yaitu Sultan Mahmud Johan Shah. Yang hudib masanya tidur ulama Faqih Jalaluddin. Dalam manuskrip nan baca, ternyata nasidro urang dari Perak ya kena waceh sengaja untuk jak pucicap anak tidur raja. So rajanya Sultan Mansur Shah. Sonan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah na anak Bangladesh namanya Sulaiman. Hijak ulama dengku termasuk raja dari Perak jak kena waceh jak pucicap anak Sultan Mansur Shah. Nah yang unik ini, lu kena ceritanya nah yang unik ini. Jadi ketika ya pucicapnya, lu baca langsung dari manuskrip tulisan asli tangan Faqih Jalaluddin. Hana membaca buku sejarah orangnya. Letakkan nyata Belanda, distorsi. Nak membaca buku yang pugah kadar muda kedih mau pakai dengan ayah, kemudian dia OPD dia lapor bak abang. Hana mungkin lagi cerita serang muda. Yang kai tamu awak Belanda ya, tamu untuk pancuk sejarah dia. Kak. Soalan beliau Sultan Mansur bin Ahmad Perak. Ketika Sultan Mansur bin Ahmad Perak jak kena wacah jak pucicap anak Sultan Mansur Shah yaitu Sulaiman, jak pucicapnya ni pegah laju, le pucicapnya ni pegah le Sultan Mansur bin Ahmad Peraknya. Nya pocut Sulaiman tengah menyokar raya jut keraja raya. Nya pocut Sulaiman menyosingah je kerajaan akan je keraja raya dan Nanggro akan makmur bak anaknya. Soalan beliau Syekh Sulaiman. Kan tu dah dengar Syekh Sulaiman? Kale. Maka na dua dro termasuk ulama lu ketua ulama dua dro nya berdoa, ya Allah, ne puadillah nanggro kamu ya Allah. Ne puraya nanggro kamu ya Allah. Dan hana dua tip-tip ulama tetap berdoa untuk nanggro baik ne pegaduh Islam atau nanggronya. Gidanya orang balik orangnya tak pegaduh Islam. Di urang awal baik ne pegaduh Islam. Gidanya tak pegaduh Islam. Gimana cara pegaduh Islam sembahyang hana le. Tapi mulai emang ngonci tapi judi laju. Bud hana le. Nakanya orang tanya pegaduh Islam, orang awal putun Islam. Sehingga singkat cerita Syekh Sulaimannya ketika kajet ke urang raya kahafai Quran, kahafai hadis malam urang dia takkan laju gonyan kajetlah baca kitab usul fiqh. Jika ulama raya tengku umur 20 tahun raja mufakat. Nyolong baca manuskrip langsung. Raja mufakat sepakat nya menyujud Sulaimannya tangkap menjadi raja. Umur mantang 20 tahun. Ketika Syekh Sulaiman diangkat menjadi raja, beliau merubah nama menjadi Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Mukuta'a. Punya menang sawana Iskandar Muda? Sawana Iskandar Muda asli. Syekh Sulaiman. Itanya putaleh Belanda, pugah le Belanda. Siapa Iskandar Muda nak? Raja Aceh. Bukan Raja Aceh Iskandar Muda itu. Ulama yang duduk je kerah nyan betul. Nya raya putar sejarah dia Belanda. Kan dia menang kan? Waktu itu urang dia hai Iskandar Muda dan depura lundupua. Iskandar Muda tahu Raja Aceh. Dia bukan raja dengku. Dia itu ulama.
ulama besar, 23 tahun sudah jadi ulama, yang sehingga menjadi yang betul-betul. Dan baru dah tepu malamnya ternyata Nai Iskandar Muda tu Syekh Sulai. Alhamdulillah, ini merumpuk nyan negu nan nyan negu menyana patih kena jak dalam butunyoknya manuskrip Aceh. Baik itu bukan gua bibi dari pak cok nyan. Ilun langsung lum baca At-Tafaqih Jalaluddin, manuskrip asli. Nah dua buah manuskrip. Ba kitab bunanian. Ba kitab Qanun Muqtalam menanci pegah bahwa Iskandar Muda namanya Syekh Sulaiman. Kak yang kena tuan sampaikan ketika Raja Iskandar Muda je kepimpinan, inan najulah urang mulai tertarik dengan Raja Iskandar Muda. Dan ada purana Iskandar Muda sangat berdiplomasi dalam segala hal dengan kerajaan Turki Utsmani. Mak, ayah, senjata pertama kali yang pertama dibuat di Asia Tenggara. Pertama kali orang Aceh yang buat, belum lagi sultan-sultan lain. Belum lagi kerajaan Cirebon. Belum lagi muncul di kerajaan Wali Songo. Aceh pertama kali, rakyat Aceh masa Iskandar Muda sudah bisa membuat bom. Siapa yang mempelajarinya? Siapa yang mengajarinya? Turki Utsmani. So yang niu yang pokoknya Iskandarmu urang Aceh awal bomnya bom pun aja yang model Ipo yang meriamnya. Ini hana meriam nanti minta apa meriam Aceh. Hana le, lon telefon ngon di Belanda nyan. Na lo merumpok bambanyo, kiban le meriam yang ide Belanda nu ibu. Ukuran punya ipudu meriam yang hansep gedung. Gedung museum Belandanya hansep ipudunya meriam Aceh, hansep gedungnya. Nya menan aku. Sikin cunyak din yang wate berjihadnya pak ino. Hana di Aceh, pak di Belanda. Hikayat Perang Sabi. Nak faham hikayat Perang Sabi mak? Yang nek kita nyo awal ketika tergolong jihad lawan Belanda bacanya. Yang punya senjata paling kuat orang Aceh. Hikayat Perang Sabi tahu tulis Tengkuci Panti Gulu, ya. Juji Panti Gulu. Jadi orang nek kita nyo menyambut perang mak, nyo bareh mendung yang tergolong perang Belanda ka kedih jak kena nyam bareh nayo. Nyan ulama buka laju hikayat Perang Sabi baca laju. Hai orang-orang Aceh mendung. Gitanya hudud di dunianya sementara. Aish kariman au mutsyahidan. Munyo gitanya hudud hana mulia sia-sia, munyo ngan harus kitanya muliakan roh kitanya berjihad melawan Allah. Semangat mendung orang Aceh. Hikayat Perang Sabi. Tapi jino hikayat Perang Sabi yang asli hana le di Aceh, pat di Belan. Yang kena sebab dan nyon hancur nanggronyo. Ilon mulun pegah hancurnya moral kita nyo di Aceh kah nali. Nah urang jak hina-hina ulama kiban hilai. Kita nyo Aceh nyo hudip nyo karena juga pertolongan ulama. Yang ke mana? Kah? Hikayat Perang Sabi nali kah itu. Ketika Iskandar Muda ke raja, maka urang Aceh lah urang yang pun bisa membuat pertama kali meriam. Dan Iskandar Muda lah masanya yang lempugah benomat megang. Tidra urang Aceh. Iskandar Muda jauh kepada urang Aceh khusus put retuh 50 juta lebih selama titun. Pertanyaan ni 4 peng. Kaya urang Aceh kan? Hai contoh le, nyo pun kampung. Ha? Kedai dua, nyo mama apa dong kena tanya. Di kedai dua paduk draw orang miskin. Tak bugah laju lah, 30 draw. Kah menang le? Yang urung buta, tak bugah 5 draw laju menang. Kali 15. Mayan janda-janda tuha yang hanale lah kau kiban, tak bugah laju 30, berarti ke 25. Anak yatim tak bugah laju 25, kajut 50. Tidro urang yang tidro dari 45 kurang yang tidro kan. Iskandar Muda yuk peng peretuh 50 juta. Munyo peretuh 50 juta kali 50 padu peng. Ada hitung ajulah. Patat nak tek. Nyo dengar apa? Nyo masa Iskandar Muda, nak pemain dengan beliau cukup hai urang. Ya.
Padu no, 450 kali 50. Ya, mana kira-kira kan? Ya, kalau tulis. Menya 450 juta. Kali 50. 22 miliar. Ya betul. 22 miliar. Nyan untuk Gampung khusus Gampung Kedai 2. Atuh izin Iskandar Muda. Di Kecamatan punya Darul Ihsan, pada buah kampung 16. Kali 16 apa? Kali 16. Lertuh 60 miliar. Lertuh 60 miliar khusus untuk Kecamatan Darul Ihsan 16 kampung. Andai bak mandum-mandum Kabupaten Aceh Timur na kampung-kampung yang miskin gimana? Tak fikir. Ya. Kecamatan tambah kecamatan, samping kecamatannya apa? Punang kecamatan samping kecamatannya. Anggap ideh nalah pada orang miskin. Kali 2 laju, kali 2. Kali 2 720 miliar khusus 2 kecamatan. Siapa yang kasih? Raja Iskandar Muda dari Pat Peng Raja. Nah ini pertanyaan besar ini. 2 kecamatan 720 juta. Menyatakan kabupaten